pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun yang menonton di waktu tertentu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya kami di sini berdiri ingin mempresentasikan praktikum kami kelompok 5 itu perihal hukum. Sebelum memulai itu dari kami ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Farel Isra Zulkarnaen dengan NIM 21090124 140112. Saya Muhammad Ibrahim Maulana dengan NIM 21001241200008. Saya Raka Bibi Sadi dengan NIM 21090124120017. Saya Nur Ramayadi dengan NIM 21090124140159. Saya Rafael Pohan dengan NIM 2090124140122. Dari kami harap dari praktikum yang sudah kami lakukan itu dapat membantu teman-teman untuk dalam memperluas edukasinya. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peringkasan dari hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum dalam fisika yang menjelaskan bagaimana suatu benda elastis seperti bekas merespon gaya yang diberikan. Hukum ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris Robert Hooke. Inti dari hukum ini adalah pertambahan panjang suatu perubahan bentuk suatu bekas dibanding dengan gaya yang diberikan selama bekas masih berada dalam batas elastisnya. Secara sederhana, semakin besar gaya yang kita berikan pada bekas, semakin besar pula perubahan gaya yang terjadi. Namun, hal ini hanya berlaku jika gaya tersebut tidak melebihi kemampuan elastis bekas. Jika gaya terlalu besar, bekas tidak akan kembali ke bentuk aslinya dan hukum Hooke tidak akan bisa digunakan lagi. Hukum Hooke ditulis dengan persamaan S sama dengan K dikali delta, di mana banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada suspensi kendaraan, timbangan bekas, kasur bekas, dan berbagai alat mekanis. Dalam dunia teknis, hukum ini penting untuk menghitung kekuatan material dan merancang struktur agar mampu menahan beban. Secara keseluruhan, hukum Hooke membantu kita memahami bagaimana benda elastis bekerja, bagaimana gaya mempengaruhi perubahan bentuk, dan bagaimana hubungan ini dapat dihitung secara matematis. Cukup. 3. Dalam video praktikum kali ini kita akan membawakan tentang hukum Hooke. Nah, di mana kita akan melakukan praktik langsung dengan bagaimana prinsip bekas ini bekerja. Untuk itu, alat dan bahan yang telah kami siapkan itu ada, yang pertama itu ada timbangan, lalu ada beban 1, beban 2, beban 3, dan serta kita juga punya bekasnya. Dan juga kita punya lembaran kertas untuk mencatat hasilnya nanti. Cukup. Baik, izin melanjutkan di sini kami akan mulai masuk di praktikum hukum Hooke-nya tersendiri. Di mana yang pertama pasti dari kita bakal menaruh pegasnya di salah satu alat yang kita buat untuk mendukung praktikum kami. Setelah menaruh pegasnya tersendiri, itu dari kami bakal menghitung panjang pegas sebelum diberi beban. Di sini didapati panjang pegas sebelum diberi beban itu ada di 8 cm, di mana akan kami konversi di lembar praktikum kami ke meter menjadi 0,08 meter. Lalu izin lanjutin. Setelah mendapat panjang pegas sebelum diberi beban, kita akan mengambil beban 1, di mana di beban 1 itu kita pertama pasti akan menghitung bebannya terlebih dahulu. Didapat dari beban 1 itu ada di 0,030 kg. Setelah itu kita akan menaruh beban 1 ini di pegas yang sudah kita taruh agar kita dapat mengetahui hasil dari regangan tersebut. 1. Di sini kita akan menunggu dari pegasnya sendiri itu sampai berhenti untuk mengukur regangan yang dibuat
oleh beban 1, di mana di sini kita akan mengukur menggunakan penggaris. Didapati buat ukurannya sendiri itu ada di 16 cm, dimana akan kita konversikan ke meter menjadi 0,16 meter. Jadi untuk beban pertama, ketika pegas diberi beban pertama, panjangnya itu menambah menjadi 0,16 meter, cukup. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya kita akan menggunakan beban variasi kedua, yaitu di sini ada Indo Cafe Coffee Mix. Itu kita ukur dulu bebannya. Dari timbangan itu diperoleh bebannya itu 0,045 kg. Selanjutnya akan kita ukur panjangnya di pegas. Untuk panjang awalnya tuh sama kayak yang pertama, karena kita ukur panjang akhirnya setelah diberi beban. Nah, setelah itu kita ukur pertambahan panjangnya ketika diberi beban 0,045 kg tadi. Itu ada di angka 20,5 cm yang akan dikonversikan menjadi 0,205. Setelah itu kita menghitung delta L atau pengurangan. Kita dapatkan itu 0,205 dikurangi 0,08. Itu didapatkan hasilnya 0,125 meter. Cukup sekian. Izin melanjutkan, jadi saya ingin mengukur untuk beban yang 3 itu. Untuk beban 3 sendiri itu ada di 0,130 kg. Nah, jadi ini saya akan menimbang mengukur untuk pegas di berapa. Nah, untuk awal mulai pegasnya itu di 0,08 meter. Jadi setelah diberi beban ketiga jadi berapa? Jadi panjangnya di 46 cm dikonversi jadi 0,46. Untuk delta L nya, L dikurang L0 jadi 0,38. Cukup. 3. Baik, setelah kita tadi melakukan praktikum buku-buku ini dengan memberi beban pada pegas 3 variasi tadi ya, selanjutnya kami akan menghitung atau mencari konstanta pegas pada setiap variasi beban tersebut dengan cara memasukkan data-data yang kita peroleh pada rumus atau teori, yaitu F sama dengan K delta X, di mana F itu adalah gaya dan konstanta pegas itu adalah K. Lalu delta X itu adalah perubahan panjang yang telah kita hitung tadi menggunakan penggaris untuk perubahan panjangnya tadi setelah diberi beban dan sebelum diberi beban. Selanjutnya kita akan mencari delta
mencari konstanta pegas pada setiap variasi bebannya. Pada persamaan F sama dengan K delta X, kita akan mencari konstanta pegas atau K-nya, yaitu pertama kita mencari gaya terlebih dahulu. F itu sama dengan M dikalikan dengan G. Itu kita M-nya pada variasi beban 1 itu 0,030 dikalikan dengan G atau gaya gravitasi itu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, itu kita hitung 0,030 dikali 9,81, itu kita peroleh F-nya 0,2943 Newton. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita gunakan tadi, F sama dengan K delta X, yaitu untuk mencari K sama dengan F dibagi dengan delta X. Itu kita masukkan, F-nya itu 0,2943 Newton per delta X-nya tadi di variasi beban 1 itu 0,08 meter. Itu kita peroleh dibagi 0,08 itu 3,67 Newton per meter. Selanjutnya, setelah kita menemukan pada konstanta pegas variasi pertama, itu kita lanjutkan dengan variasi kedua, di mana variasi kedua itu F-nya itu sama dengan M kali G, itu M-nya itu 0,045 kali 9,81, itu sama dengan 0,44145 Newton. Nah, itu kita cari K-nya, F per delta X, dimana F-nya itu 0,44145 Newton per delta X-nya 0,125 meter. Itu kita peroleh 3,53 ini Newton per meter. Itu untuk konstanta kedua. Selanjutnya konstanta ketiga itu untuk kita cari F-nya terlebih dahulu, sama dengan M kali G. Itu F-nya itu M-nya itu 0,130 kilogram dikalikan dengan 9,81 tadi, itu 0,130 kali 9,81 itu 1,2753 Newton. Nah, lalu kita cari K-nya, F per delta X, itu F-nya 1,2753 bagi 0,38 meter bagi 0,38, itu kita peroleh konstantanya itu 3,35 Newton per meter. Nah, baik, setelah kita lakukan percobaan praktikum pada hukum Hooke ini dengan 3 variasi beban tadi, itu kita peroleh pada variasi beban pertama itu menghasilkan konstanta pegas 3,67 Newton per meter, variasi beban kedua itu menghasilkan 3,53 Newton per meter, dan variasi ketiga itu menghasilkan 3,35 Newton per meter. Setelah kami melakukan praktikum atau pengujian kepada pegas yang pertama, kita memiliki 2 jenis pegas lagi. Kita akan mencari konstanta pegas untuk kedua pegas ini, yang mana untuk bahan ujinya itu sama, menggunakan 3 buah variasi uji sama seperti yang tadi. Itu ada beban 1, beban 2, dan beban 3. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ke pengujian pegas kedua. Baik, sebelum kita melakukan pengujian kepada pegas yang kedua, yang pertama kita lakukan
penimbangan terhadap beban yang akan kita uji. Untuk beban pertama itu kita timbang itu 0,025 kilo. Maaf, 0,030 kilogram. Sabar belum selesai ini. Kemudian untuk beban yang kedua itu kami ukur itu di 0,045 kg. Kemudian untuk beban yang ketiga itu masanya 0,130 kg. Setelah kita lakukan pengukuran kepada massa masing-masing beban, selanjutnya kita akan menguji bekasnya secara langsung. Baik, sebelum kami melakukan pengujian terhadap bekas tersebut, kita lakukan pengukuran panjang awal bekas menggunakan penggaris untuk memastikan panjang awal dari bekas tersebut berapa sebelum kita bebani nantinya. Untuk panjang awal bekas itu sekitar 15,5 cm. Coba kita lakukan pengukuran kembali supaya pasti. Baik, jadi untuk hasil pengukuran akhirnya itu panjang awal bekas tanpa beban itu 15,5 cm. Itu kita tuliskan di sini itu berarti 0,155 meter. 0,155 meter, maaf. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada beban pertama, yang mana tadi itu masanya pada 0,030 kg. Beban ini kita gantung pada bekas ini. Setelah kita gantung pada bekas ini, kita akan lakukan pengukuran pada panjang bekas setelah dibebani ya. Kita lepas bebannya secara perlahan-lahan. Kita tunggu hingga bekasnya diam. Dan ketika kita mengukur nanti jangan ada gaya eksternal yang mempengaruhi bekas ini. Jadi supaya bekasnya tetap diam. Langsung saja kita ukur. Baik, jadi setelah saya lakukan pengukuran, itu panjang bekas ketika meregang dengan beban pertama itu sejauh 17,5 cm. Langsung saja kita catat pada kertas. Jadi 0,175 meter. Baik, selanjutnya kita lakukan pengujian pada beban 2. Kita masukkan ke dalam plastik terlebih dahulu untuk bebannya, lalu kita gantung pada bekas ini. Baik, ini beban kedua setelah saya gantung dan saya pegang. Selanjutnya beban ini akan saya lepas dan saya amati untuk regangannya pada bekas ini seberapa, dan lalu saya ukur regangannya berapa dan saya catat. Baik, untuk bekasnya saya lepas. Untuk melakukan pengukuran pastikan kondisinya secara diam ya, jangan
kita lakukan pengukuran ketika dia masih bergerak seperti ini. Baik, untuk pada pengujian beban kedua ini saya amati dan saya ukur itu regangan pada bagasi ini mencapai 20 cm. Langsung saja kita catat. Jadi 0,200. Oke, lanjut kita lakukan pengujian pada beban ketiga. Beban ketiga ini tadi masanya sekitar 130 gram ya, jadi 0,130 kilo. Kita gantung pada bagas ini. Oke, saat ini saya sedang menguji pada beban ketiga dengan bagas kedua ini. Langsung saja, selanjutnya ini akan saya lepas regangan saya pada bagasnya dan akan saya ukur regangannya seberapa. Coba kita ukur lagi. Pastikan untuk awal uliran pada bagasnya itu bersenderan dengan angka 0 pada penggaris. Baik, setelah saya lakukan pengamatan 2 atau 3 kali tadi itu, saya peroleh hasil untuk regangannya pada beban ketiga ini itu berada di 32 cm. Jadi untuk konversi dalam meternya itu 0,320. Jadi setelah kita lakukan pengujian 3 variasi tadi itu, kita peroleh untuk regangan setelah dibebani itu pada beban 1 0,175 meter dan beban 2 itu 0,200 meter dan yang beban ketiga itu 0,320 meter. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menguji menggunakan bagas kedua dan nantinya kita akan melakukan pengolahan lagi terhadap bebannya agar benar-benar valid. Yang pertama ada beban pertama, kita ukur. Itu ada di beratnya ada di 0,030 kg. Selanjutnya akan kita gunakan beban kedua, kita ukur. Itu ada di beratnya ada di 0,045 kg. Dan yang terakhir beban ketiga yang akan kita ukur itu ada di 0,130 kg. Oke, selanjutnya akan kita ukur panjang awal pegas sebelum diberi beban. Oke, berikutnya pegas kedua sudah saya pasang dan saya akan ukur panjang awal pegas sebelum diberi beban. Di sini tuh panjangnya 15 cm. Akan saya ulang lagi agar hasilnya akurat.
Dan ya benar, hasilnya 15 cm. Akan saya tulis di panjang awal pegas 2, berarti 0,15. Begitu pula dengan yang di bawahnya. Oke, selanjutnya akan kita masukkan beban pertama ke plastik dan akan saya gantung di pegas. Berikut setelah saya letakkan di pegas, kemudian akan saya regangkan pelan-pelan agar kita dapat hasil pengukuran setelah pegas diberi beban. Tunggu sampai pegasnya benar-benar berhenti. Kemudian kita ukur. Di sini diperoleh panjangnya 16,5 cm. Coba kita ukur ulang lagi. Dan setelah dilakukan pengulangan, hasilnya tetap sama, yaitu 16,5 cm. Kemudian kita tulis di panjang setelah diberi beban. 165. Selanjutnya akan kita masukkan beban kedua ke plastik dan akan kita gantung. Selanjutnya akan kita ukur pertambahan panjang pegas setelah diberi beban kedua. Kita regangkan pelan-pelan dan tunggu sampai pegasnya berhenti. Setelah pegasnya berhenti, kita ukur berapa pertambahan panjang pegasnya. Setelah diukur, didapatkan hasil sekitar 18 cm. Kemudian kita ukur ulang lagi apakah hasilnya benar 18 cm. Ternyata setelah diukur ulang itu panjang sebenarnya itu ada 18,5 cm. Jadi hasil yang benar itu 18,5 cm. Kita tulis di kertas berarti 0,185. Selanjutnya akan kita masukkan beban ketiga ke plastik dan kita gantung ke pegas. Setelah itu kita ukur pertambahan panjang pegas setelah diberi beban ketiga. Kita lepas pelan-pelan dan tunggu sampai pegasnya berhenti. Setelah pegasnya berhenti, kita ukur panjang pertambahannya. Itu didapat hasilnya 29,5 cm. Kita coba ukur ulang supaya hasilnya valid.
berubah jadi 30 cm. Kemudian kita tulis hasilnya di kertas menjadi 0,300. Oke, setelah kita lakukan pengujian terhadap dua bekas tadi, kita selanjutnya akan mencari delta L atau berapa sih perubahan panjangnya atau panjangnya itu bertambah berapa setelah dibebani tadi. Kita hitung langsung ya. Itu tadi yang beban pertama pada bekas 2 itu 0,175 dikurangin 0,155. Selesai pakai laptop ya? Atau pakai apa aja? Enggak sih. Ya udah. 0,155 Udah ini? dikurangin 0,155 itu 0,02. Selanjutnya 0,200 dikurangin 0,155 0,045. Selanjutnya itu di 0,320 kurangi 0,155 0,165. Oke, selanjutnya akan kita ukur delta L, yaitu selisih antara panjang setelah diberi beban dan panjang awal sebelum diberi beban. Sini di tabel pertama itu ada panjang akhirnya 0,165 dikurang panjang awalnya 0,15, itu hasilnya 0,015. Selanjutnya ke beban kedua itu panjang akhirnya 0,185 dikurangkan dengan panjang awalnya sama seperti yang pertama 0,15, dapat hasil 0,035. Dan yang terakhir beban ketiga itu panjang akhirnya setelah diberi beban 0,3 dikurangi dengan panjang awalnya 0,15, hasilnya 0,15. Baik, setelah kita menemukan delta L nya, lalu kita akan mencari konstanta begasnya dengan kita memasukkan ke rumus atau persamaannya F sama dengan K delta X. X ini sama dengan delta L, sama saja sebenarnya itu perubahan panjang. F sama dengan K delta X, K sama dengan delta X per F. Maaf, K berarti sama dengan F per delta X. Jadi untuk F nya itu sama dengan M kali G. M nya itu yang pada bekas kedua, M nya itu 0,030 kilo dikali 9,81 meter per second kuadrat, sama dengan dikali 9,81 0,2943. Ini kan F nya 0,2943 per delta X nya tadi itu 0,02 ya. Oke. K sama dengan ini dibagi 0,02 14,715.
Selanjutnya pada beban 2 sama dengan K F per delta X sama dengan F nya sama dengan M kali G, M nya itu 0,045 kali 9,814 sekon kuadrat. Dikali 9,841,445 sama dengan 0,44145 per delta X yang kedua itu 0,045. Lalu yang ketiga itu K sama dengan F per delta X, F nya itu M kali G sama dengan M nya itu yang ketiga 0,130 kali 9,81 0,130 kali 1,2753 Newton. Lalu yang itu kan 1,2753 Newton per delta X nya itu 0,105 sama dengan 7,72. Jadi setelah kita lakukan perhitungan itu konstanta pegas kedua pada variasi beban 1 itu 14,7, lalu 9,81 pada beban kedua dan beban ketiganya itu 7,72. Oke, lanjut pada perhitungan pegas ketiga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan pegas ketiga. Langsung saja. Pertama itu kita punya rumus gas, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, karena kita akan mencari konstanta, maka K sama dengan F dibagi delta X. Di sini kita butuh F dulu, maka kita akan mencari F. F itu didapat dari massa dikali gravitasi. Untuk massa beban pertama itu ada di 0,03 kg dikali gravitasi 9,81. Hasilnya F sama dengan 0,29 Newton. Selanjutnya kita akan mencari konstantanya, itu berarti F dibagi delta X atau delta L. F nya 0,29 bagi delta X nya itu 0,015.
itu didapat konstanta pegasnya 19,3 Newton per meter. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan beban kedua. Itu sama, kita masukkan dulu rumusnya F sama dengan K dikali delta X. K sama dengan F dibagi delta X. Kita cari dulu F nya berapa dengan cara massa dikali gravitasi. Massanya di beban kedua itu 0,045 dikali gravitasi 9,81. Cukup perhitungan. Dapatkan hasil 0,44 Newton. Setelah dapat F, kita cari konstantanya berapa. Masukkan 0,44 dibagi delta X atau delta R itu ada di 0,035. Hitung dapatkan hasil 12,57 Newton per meter. Ini untuk tanya. Selanjutnya masuk ke beban ketiga. Sama, kita tulis ulang dulu rumusnya. F sama dengan K dikali delta X. K sama dengan F dibagi delta X. Hitung dulu F. Massa beban ketiga itu ada di 0,130 kg kali gravitasi 9,81. Sini dapat nilai F itu 1,27 Newton, dan kita hitung konstantanya. Kita masukkan nilai tadi 1,27 dibagi delta X beban ketiga itu ada di 0,15. Hasilnya ada di 8,46 Newton per meter. Jadi setelah kita lakukan perhitungan dari beban pertama itu didapatkan K-nya 19,3 Newton per meter, yang kedua K-nya sama dengan 12,57 Newton per meter, dan yang beban ketiga 8,46 Newton per meter. Jadi variasi beban yang semakin tinggi ini atau makin berat ini menghasilkan konstanta pegas yang semakin menurun semakin berat beban tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, konstanta pegas ini pada contoh sampel pegas yang kami pakai itu menghasilkan hasil konstanta yang semakin menurun semakin tinggi beban tersebut. Hal ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh material yang terkandung pada pegas yang kita gunakan. Jadi pengaruh material juga berpengaruh pada konstanta pegas ini juga. Oke, jadi setelah kita lakukan praktikum tadi di mana kita menguji pegas kedua dan pegas ketiga, dan kita beri beban yang sama dengan beban yang sama dengan pegas seperti pada pegas pertama tadi itu. Jadi di mana beban
pertama, beban kedua, beban ketiga itu mengalami peningkatan massa, yaitu ketika kita amati. Nah, untuk kesimpulannya, setelah kita lakukan praktikum pada bekas kedua dan bekas ketiga, itu semakin berat beban yang diterima pada bekas itu, konstanta bekas yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi konstanta bekasnya akan semakin menurun dari variasi beban ke-1 ke beban ketiga itu semakin menurun. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.